Fact check kali ini di Metro Siang, kami akan membahas berkenaan dengan pemerintah yang akan mengubah tata kelola ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam strategis melalui peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor SDA strategis. Pada tahap awal, pemirsa, kebijakan ini akan berlaku untuk 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan juga ferroalloy. Kita tampilkan informasinya, pemirsa, bahwa paduan dari ketiga sumber daya ini, ketiganya dipilih karena memiliki nilai ekspor besar dan berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Pada tahap awal ini berlaku, tadi seperti saya sampaikan, mulai 2026 pemirsa, sudah ada sistem baru pengawasan ekspor komoditas strategis melalui BUMN ekspor. Nah, ketiganya dipilih karena memiliki nilai ekspor besar dan berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Kita bergeser, pemirsa. Secara sederhana, sebenarnya pemerintah ini ingin memastikan bahwa seluruh transaksi ekspor komoditas strategis ini bisa dipantau lebih baik. Selama ini, terdapat kekhawatiran terkait praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Kemudian ada transfer pricing antar perusahaan yang terafiliasi hingga devisa hasil ekspor yang tidak seluruhnya kembali ke dalam keuangan dalam negeri. Nah, siapa yang mengelola? Ini pertanyaan berikutnya. Pemerintah menunjuk kemudian ada PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai BUMN ekspor yang akan menjalankan tata kelola baru ini. Nah, perusahaan ini nantinya bertugas mengawasi, kemudian mengelola proses ekspor komoditas strategis secara bertahap. Peran DSI ini tidak hanya sebatas administrasi, pemirsa. BUMN ini akan menangani berbagai proses ekspor, mulai dari transaksi dan kontrak penjualan, kemudian mengurusi dokumen kepabeanan, pengangkutan barang, sampai penerimaan pembayaran pembeli di luar negeri. Nah, DSI ini juga akan mengelola dokumen ekspor, mengoperasikan sistem layanan ekspor, serta melakukan pelaporan devisa hasil ekspor atau DHE. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kehadiran DSI tidak akan menghapus fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DJBC tetap menjalankan tugasnya dalam pelayanan kepabeanan, pemeriksaan barang, kemudian juga pengawasan ekspor impornya mereka tetap awasi, lalu pemungutan bea dan pajak yang menjadi kewenangannya. Nah, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara bertahap. Masa transisi dimulai pada 1 Juni 2026. Di tahap ini nanti eksportir yang sudah beroperasi tetap bisa melakukan kegiatan ekspor seperti biasa, namun seluruh aktivitas ekspor wajib dilaporkan kepada BUMN ekspor ini melalui sistem yang sudah ditetapkan pemerintah. Selama 3 bulan pertama, pemerintah nanti akan melakukan evaluasi, pemirsa, untuk melihat efektif atau tidak pelaksanaan dari kebijakan ini. Hasil evaluasinya nanti akan menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya. Targetnya paling lambat 1 Januari 2027, ekspor komoditas SDA strategis bisa dilakukan atau hanya bisa dilakukan melalui BUMN ekspor. Dalam skema nantinya atau skema ini, DSI akan bertindak sebagai eksportir yang bertanggung jawab penuh atas proses ekspor komoditas yang masuk dalam kebijakan ini. Dari sisi penerimaan negara, sejumlah instrumen tetap berlaku, pemirsa. Bahwa untuk batu bara misalnya dikenakan PPh pasal 22 ekspor sebesar 1,5% dari nilai PEB maksud kami. Sementara produk sawit dan turunannya tetap dikenakan bea keluar, serta pungutan ekspor yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan program pengembangan industri sawit nasional. Nah, untuk sektor batu bara atau juga ferroalloy, negara juga tetap memperoleh penerimaan lewat mekanisme PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi pemerintah berharap tata kelola baru ini bisa meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis Indonesia, kemudian memperkuat pengawasan terhadap arus devisa, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menciptakan sistem ekspor yang lebih akuntabel dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dengan kata lain, pemerintah ingin memastikan bahwa nilai ekonomi dari ekspor sumber daya alam Indonesia bisa tercatat lebih akurat, diawasi lebih ketat, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.